Shalom, salam sejahtera bagi kita. Saya Pendeta Paskalin Hardy mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini 3 Februari 2025 menjadi dasar renungan bagi kita, diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayat 16. Namun sebelumnya, mari kita bersama merendahkan diri, kita berdoa. Karena kemurahan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari ini. Untuk mengawalinya, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul perikop, Elia dan janda di Sarfat. Ayat 16 berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat Tuhan, Nasari ini merupakan sebuah janji Tuhan kepada seorang janda di Sarfat. Dalam keterbatasan tepung dan minyak, janda itu punya potensi untuk menolak permintaan Elia. Itu manusiawi. Secara normatif, dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan, kecenderungan orang pada umumnya adalah cari aman, artinya mengutamakan diri sendiri. Namun tidak demikian halnya dengan perempuan janda di Sarfat. Dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respon positif. Janda di Sarfat dalam keterbatasannya tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberikan roti kepada abdi Allah itu sebagai pilihan beresiko namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Jemaat Tuhan, janda di Sarfat memberi pelajaran kepada kita bagaimana bersikap dan bertindak di masa pergumulan. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Apapun situasinya, janda ini sudah menakar seberapa banyak tepung di tempayan, buli-buli pun sudah dia goncang tinggal sedikit, hanya tersisa untuk sekali makan. Namun, apakah janda ini meratap di sudut ruangan, atau dia berteriak histeris, frustasi, dan depresi? Dengan ketabahan dia menyusuri jalanan, mengumpulkan kayu bakar di dekat gerbang kota. Namun di sanalah mujizat itu dimulai. Perjumpaan dengan Elia merubah segalanya. Jemaat Tuhan, hidup kita harus terus berjalan. Pekerjaan, usaha, bersekolah, berkuliah, hanya harus terus berjalan, walau mungkin dengan irama yang lebih lambat namun teratur. Apakah keadaan kita sedang tidak baik-baik saja? Atau situasi, kondisi di sekitar kita tidak bersahabat? Percayalah, Tuhan ada di setiap situasi. Ia hadir untuk menguatkan dan menopang. Bahkan mujizatnya akan terjadi bagi setiap orang yang percaya sepenuhnya kepadanya. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama merendahkan diri, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Melewati seorang janda di Sarfat, kami boleh belajar bagaimana di tengah kekurangannya ia tetap memiliki kemurahan hati. Ia mau menolong, ia mau berbagi, karena ia percaya Tuhan Allah yang ia sembah tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Demikian kami dalam kehidupan ini Tuhan. Kami menyadari hidup harus terus berjalan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang kami alami, pergumulan, penderitaan, beban yang kami alami, kami boleh menikmati setiap kemurahan kasih, pertolongan, dan mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di sorga, dalam doa ini kami bersama berdoa bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, para pelayan hamba Tuhan, penetua diakon yang ada di jemaat GKI Palimirmo Rei 8. Tuhan memberkati keberadaan mereka di sana, apapun usaha pekerjaan, pelayanan, sawah ladang, hewan ternak, kebun yang mereka kerjakan, mereka upayakan, diberkati Tuhan, selama itu berkenan di hadapan Tuhan.
Diberkatilah mereka yang berulang tahun, diberkatilah mereka yang dalam keadaan sakit, karena kemurahan kasih Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Diberkatilah hari-hari hidup kami Bapa, agar kami tetap setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.